Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya merasa bangga dan saya pun merasa terhormat. Karena apa sih? Karena saya di tengah-tengah orang yang sangat hebat. Di waktu-waktu ini teman-teman sudah memberikan contoh terbaik untuk generasi muda khususnya di Jolotigo, yaitu berkarya. Tokoh dunia pernah mengatakan keindahan itu dapat dirasakan oleh hati, dan pencipta keindahan itu adalah seni. Nah, mungkin untuk yang pertama, alangkah baiknya memperkenalkan terlebih dahulu para pemeran di film Antara Sabar dan Bubar. Mungkin yang pertama yang akan berkenalan yaitu sosok yang sangat cool, sombong, tapi itu sombongnya di film. Mungkin dari Mas Tiko Rahadian mungkin memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Tiko Rahadian dan di film yang berjudul Antara Sabar dan Bubar saya diperankan sebagai Harjo. Terima kasih. Oke, next mungkin dari Rini. Rini mungkin, Mbak Rini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disebutkan, saya sebagai Rini. Nama saya Vina Dwi Septianingrum, asli Jawa Tiga. Asli Jawa Tiga ya, Mbak? Asli. Asli Jawa Tiga. Tapi mungkin ke depannya jadi orang Donong. Tetap jadi Donong. Oh, amazing. Next, Imin. Nah, Imin ini sosok yang sangat monggo Mas Imin. Oke, nama saya Agung Supriyatin, berperan sebagai Imin. Imin. Oke, next. Mungkin Mbak Inah. Inah ini sosok yang sangat julid ini sekali. Monggo Mbak Inah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Sari Eka Isnadia. Di sini saya berperan sebagai Bu Inah. Nah, Inah. Oke. Next, Mbak Siti ya? Mbak Siti. Perkenalkan, nama saya Risa Anggreni, pemeran sebagai Bu Siti. Bu Siti. Oke. Yang terakhir ini. Monggo. Perkenalkan, nama saya Eta Yunia, berperan sebagai Bu Joko. Oke, Joko. Berarti ini para penonton sudah mengenal ya nama asli dari pemeran Antara Sabar dan Bubar. Oke. Dan berarti ini yang belum datang ini kan ada kepentingan. Itu Bu Bau. Itu namanya itu siapa? Bu Bau itu? Nama aslinya? Aryani Jawa dan Mas Poltak ya, Mas Tarjo Suryo Prasetyono. Itu berarti yang pemeran dua itu tidak bisa hadir karena ada ya kegiatan mungkin tuh. Dan mohon maaf ya, kan gini ya teman-teman ya, ini kan beberapa hari ini setelah episode pertama dan ini memasuki episode kedua ya kan sudah launching ini ya kan. Nah, ini kan dari para penonton khususnya di Jolotigo ini kan sangat tertarik dan sangat kagum atas karya yang telah diciptakan oleh teman-teman. Nah, ini mungkin perasaan dari para pemeran itu seperti apa sih melihat antusiasme dari para penonton khususnya di Jolotigo ini? Mungkin Bang Tikor dulu. Untuk masalah perasaan saya sendiri, saya sangat bangga Mas, dan saya di sini juga diperankan sebagai pemeran utama Mas. Oh iya. Oke. Berarti perasaannya bangga ya Mas? Bangga. Oke. Bangganya itu kenapa Mas? Ya salah satunya kita bisa memperkenalkan desa kita sendiri yang walaupun
desa terletak di pegunungan dan jauh dari kata keramaian, tapi dengan adanya acara seperti ini, kegiatan, jadi kita bisa memperkenalkan isi atau yang ada di Desa Jolotigo ini. Amazing. Berarti kita ya sebagai warga Jolotigo yang mungkin terletak di daerah atas ya, pinggiran ya, tapi kita harus mau gak mau harus berkarya ya Mas. Berkarya, salah satunya kan dengan cara kita membuat channel film pendek seperti ini yang sekarang sedang kita lakukan ini. Dan viral ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Oke. Gimana Mas Imin? Perasaannya Mas Imin? Kan Mas Imin ini kan sudah diidolakan para khususnya ibu-ibu ini Mas. Ada fans garis keras. Imin gitu loh. Gimana perasaannya setelah ikut syuting di film Antara Sabar dan Bubar ini yang sangat memberhana? Ya alhamdulillah, ya, senang sih. Tapi kan ya gimana lagi, kita harus berkarya bersama teman-teman kita. Kita harus memberi semangat satu sama lain agar film Antara Sabar dan Bubar ini bisa kedepannya bisa semakin maju lagi. Amin. Amazing. Mungkin dari Mbak Rini, ini sosok yang sangat lembut, baik hati, dilema dengan dua pria yang mungkin dari sisi keduanya itu patut kita pertimbangkan. Mungkin monggo. Mungkin yang dilema bukan sayanya ya, tapi penontonnya ya. Oh, penontonnya. Oke. Mungkin melihat antusias dari warga Desa Jolotigo sendiri, yang dari saya sendiri pribadi nggak nyangka dari kita yang awalnya cuma iseng-iseng buat film, oh ternyata kok antusiasnya sampai beribu-ribu penonton gitu kan ya. Jadinya nambah semangat pengen bikin lagi gitu kan. Oke. Harapannya ya harus terus berjalan filmnya. Oke, amazing. Berarti kan secara secara semangat itu kan dari penontonnya itu sendiri ya Mbak ya. Ya. Alhamdulillah responnya Ya, itu responnya baik sekali. baik sekali. Mungkin dari Mbak Ina. Perasaan saya itu senang, bangga bisa menghibur penonton semua, terutama warga Desa Jolotigo. Oke. Mbak Siti ya mungkin. Perasaannya Mbak setelah ikut film ini kan menjadi terkenal, apalagi Mbak Siti dan Mbak Ina itu sosok yang sangat julid. Itu nyinyirannya itu sampai ke hati loh Mbak. Gitu loh. Iya emang. Coba tadi kemarin itu saya ketemu sama ibu-ibu. Wah, itu Mela sama Lisa itu kok julitannya itu seperti real itu loh. Di kehidupan nyata. Monggo Mbak. Ya, perasaannya senang aja. Seneng ya? Amazing ya. Dia bangga Mas menjadi orang sulit Mas. Mungkin gitu ya Mas. Iya. Oke. Mungkin ini ada sosok ibu-ibu mungkin yang sangat baik ini di antara Bu Siti dan Bu Ina. Ini sosoknya sangat netral dan bijak ini. Gimana perasaannya Mbak? Ya pastinya senang, bangga. Oke. Oh bangga, amazing. Ini kan soal syuting ini ya. Syuting itu kan yang pertama adalah karakter. Nah, karakter itu mungkin di beberapa film itu yang pertama adalah penjiwaan. Ya, bagaimana kita sebagai aktor itu ya menjiwai sebuah peran. Tapi kelihatannya itu kan ini kawan-kawan itu sudah mahir berakting. Ini apa udah pernah sih main film sebelum ini? Mungkin dari Mbak Rini pernah nggak? Kalau saya pribadi untuk main film pendek belum pernah sama sekali. Jadi kalau di film mungkin ada agak sedikit kaku ya sebenarnya. Ya itu pasti prosesnya juga panjang kan. Oke. Ya. Berarti sebelumnya itu emang belum pernah? Iya belum pernah sama sekali.
Tapi kok hasilnya kok maksimal, bisa dikatakan top ya Mbak? Iya, untuk hasilnya top, tapi untuk BTS-nya nanti kapan-kapan kita tampilkan. Oke. Berarti luar biasa ya Mbak ya. Amazing. Ini dari Mas Win. Gimana Mas? Itu sebelumnya apakah ikut syuting? Ya alhamdulillah belum pernah Mas. Ini baru pertama kali. Baru pertama kalinya. Tapi kok menjiwai sekali ya Mas Win ya? Ya kadang kan kita sering nonton sinetron Mas, jadi ikut-ikut latihan dikit-sedikit. Gitu. Berarti pecinta sinetron. Iya. Makanya melankolis kawan-kawan. Ini dari Bang Tigor mungkin. Kalau untuk saya sendiri, saya sama sekali belum pernah Mas ikut di dunia kayak ginian, belum pernah. Serius. Mungkin ini dengan jalannya seperti ini, sebenarnya kalau ada dua pilihan Mas, antara jadi pemain film ataupun pengusaha, saya lebih cenderung ke pengusaha Mas. Mungkin ini berhubung saya bisa ikut di film pendek ini karena tuntutan sutradara Mas. Amazing. Ya sebenarnya saya nggak menjiwai, tapi selama ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat, ya saya lakukan, terutama kan buat Berkontribusi. mengenalkan desa kita yang terletak di pegunungan supaya dikenal di kalangan luar sana. Nah ini yang paling menarik ini. Ini kan ada sosok yang sangat mungkin diperbincangkan oleh beberapa penonton ya. Nah ini ada karakter paling julid dan dingin. Gini Mbak Ina, atau bisa dipanggil Mbak Ina ya? Mbak Ina. Itu kenapa sih menjiwai sekali? Ya karena ke bawah suasana. Ke bawah suasana. Berarti sebelumnya itu observasi ya, berarti melihat ibu-ibu yang sedang ya julid-julid, gosip-gosip itu ya. Amazing gitu. Berarti sebelumnya itu emang itu ini film pertama atau sebelumnya ada? Pertama. Amazing. Itu Mbak Siti gimana? Saya juga pertama kali. Baru pertama kali ikut ya. Dan mungkin ke depannya harus lebih intens untuk ya berkarya ya Mbak ya. Iya. Oke. Ini Mbak Bu Joko ya. Emangnya udah pernah ikut syuting? Belum. Ini pertama. Ini pertama. Tapi kok langsung menjiwai apa ini sehari-harinya itu emang sifatnya gitu? Iya, kan netral ya. Iya. Netral. Nah gini, mungkin untuk lebih mengenal tokohnya dalam berperan, saya akan menanyakan sih gimana ya sehingga peran itu masuk ke hati. Ini kan Bang Imin dulu. Bang Imin itu kan perannya itu kan lembut, baik ya Mas. Melas. Itu tolong dong bisa diceritakan. Ya gimana ya, soalnya kan kita berperan sebagai ya orang termelas lah dari inilah ya, kita sebisa mungkin harus ya berusaha semaksimal mungkin agar film ini lebih oke. Kalau Bang Tigor itu karakternya gimana? Saya di film ini saya diperankan menjadi sombong tapi koplak Mas. Sombong tapi koplak. Iya. Gimana sih kok sombong tapi koplak? Nah ini kan saya di film ini sebagai Harjo itu berasal dari kalangan anak orang mampu ini, orang kaya. Dan di sisi lain saya juga memiliki kekoplakan tersendiri Mas di karakter itu. Itu karakter itu emang di film saja atau sehari-harinya gitu Mas? Kalau untuk sehari-hari memang saya koplak Mas. Koplak. Tapi secara gaya ya maaf ya, petakilannya itu Pasti ya. Real Tapi kan judulnya? kontrol. Masih. Kalau petakilan kita kan bisa dikira orang gila Mas. Oke. Berarti ini sutradara ini cari pemerannya itu sangat cocok. Oke. Dan ini
sebelumnya maaf ya para penonton, ini kan Mas sutradara itu kan Mas Junaidi, tapi tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Ya kalau sini-sini kan pada jomblo ini semua pada jomblo. Tapi Mbak Vina sedikit lagi ya. Mau spontan aja Mbak. Iya. Harapan kita hancur ini. Lanjut ya. Gimana ini dari Mbak Rini itu sosoknya seperti apa di film Mbak tadi? Ya di film kan di sini diceritakan Rini itu kan sedikit bunga desa lah ya. Dikatakan bunga desa. Iya. Primadona. Iya. Padahal di aslinya kan sama sekali nggak dikenal. Ya itu sedikit beban sih memerannya jadi tokoh primadona, tapi pribadinya sendiri kan nggak dikenal kan, jadi kan ada sedikit kurang pede. Tapi mau gimana lagi ya, harus memang sudah seperti itu ya harus dimaksimalkan jadi seperti itu. Secara aktingnya itu kan menjiwai Mbak, gini loh, hanya lembut, apalagi ya gininya, mas, Dalam dek. Ikonik tuh ya. Iya. Mas dalam dek itu kan udah viral ke seluruh Jawa oh, Timur. iya. Ini Mbak, secara mungkin karakternya, orang-orang itu kalau melihat karakter di film itu nyampe loh ke sehari-harinya. Kan termasuk contoh tadi mungkin tadi atau kemarin ya Mas Imin contohnya, Imin itu sudah menjadi branding gitu loh dalam diri sendiri. Nah itu untuk selanjutnya Mbak Ina ya, itu karakternya itu seperti apa di film? Untuk kalau Mbak Ina itu karakternya cenderung julid, suka nyinyirin, apalagi nyinyirin bau. Ya bu. Berarti sama ya Mbak ya? Iya sama. Berarti julid-julid itu ya. Tapi kalian berdua itu klop. Mungkin kalau baunya ke sini mungkin wah jadi rame. Mungkin kalau Bu Bau kesini berantem sama Pak Bau. Enggak. Sama Mas Imin ya mungkin yang dinanti-nantikan para penonton. Iya. Itu karakter Bu Joko itu seperti apa selain netral? Orang. Kalau karakter Bu Joko, Bu Joko ya. Maaf. Iya benar. Iya bagus ini. Jadi beneran ya. ya gimana ya? Ya netral, nggak suka, ya bukannya nggak suka tapi nggak ikut nyinyir gitulah. Oh, berarti hanya penyeimbang aja yang bayar. Netral berarti masih real netral. Kan ini berarti kalau keseluruhan para pemain itu kan baru pertama mengikuti film untuk ya saat ini ya Mbak, baru pertama menjadi bintang film ini. Kesulitan apa yang Mbak yang pertama kali pas ikut syuting Mbak? Itu kan baru pertama kali ikut syuting. Itu gimana Mbak Rini? Saya. Iya. Kalau kesulitan sih ya pasti kesulitan, yang namanya baru pertama kan dari penguasaan dialog juga kan, biar gimana caranya biar kita luwes. Terus juga di sini saya perannya sebagai Rini yang notabene masih belum dewasa kan ya, padahal ya tahu sendiri lah di sini saya paling tua kan. Dan juga nanti ibu-ibunya kan perannya jadi ibu-ibu tapi usianya masih, nah itu sedikit beban sih buat saya, buat penampilan terutama kan, bagaimana saya bisa sampai ke peran Rininya supaya bisa jadi masih kayak anak-anak gitu kan, sedikit sulit. Berarti adaptasi ke itu perannya Iya. itu ya Mbak. Tapi luar biasa Mbak, itu sukses sekali kalau saya bilang itu amazing lah gitu. Untuk Bang Tigor, Iya. ada kesulitan nggak pas awal-awal syuting? Kalau saya pasti ada Mas. Kesulitan sebenarnya bukan cenderung di syuting Mas. Di syuting saya akan tak bikin spontan aja. Kesulitan paling utama antara membagi waktu kerjaan sama pas syuting pagi biasanya Mas kalau saya. Masalahnya saya untuk masalah pekerjaan dikasih tanggung jawab sepenuhnya dari bos saya. Dan untuk syuting ya juga penting sih bagi saya untuk mengenalkan desa Jolotigo ini.
ya mau nggak mau saya harus bisa membagi waktunya. Berarti Bang Dur itu harus pintar-pintar membagi Iya, waktu. ya memang sulit. Iya. Tapi Karena mungkin Bang Dur itu kan sibuk sekali ya. sibuk sekali Mas, lapangannya aja jam 8 baru pulang kerja. Amazing berarti. Amazing. Itu dari Mas Imin ada kesulitan nggak? Ya kalau kesulitan banyak sih. Kita kan awal-awal nih baru ikut film soal dialog seperti kata Mbak Rini tadi, kita masih kaku, banyak kekurangannya gitu kan. Ya sebisa mungkin kita harus berusaha lah ya agar ya tidak kaku lagi gimana. Ya pinter-pinternya kita mungkin belajar ya Mas. Belajar dan latihan terus. Ini dari Mbak Julit, Mbak Ina ya. Iya. Kesulitannya Mbak. Kesulitannya itu lebih ke mendalami perannya. Saya kan kalau Bu Ina itu kan julid sama suka nyinyir itu jauh berbanding Berbanding terbalik. dengan kepribadian kepribadian asli. asli saya yang lemah lembut, Oh, iya. nggak suka nyinyir dan kalem banget. Tapi di situ pas Mbak Ina itu gimana ya? Itu sudah ke brand loh. Brand Julit. Gitu. Berarti Brand. luar biasa. Nah gini Mbak Siti, awal-awalnya Mbak Siti. Susah ngapalin gitunya aja sih. Skripnya. Skripnya. Bukan skripsi ya Mbak. Ya. Skrip. Oke. Ada di Bu Joko? Ya sama. 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 Iya benar-benar berarti ini Netral, memang pas ya Mbak ya. Pas. Berarti pas ya. Sudah sesuai kepribadian. Berarti Nah, kalau Mas Toke sendiri kesulitannya apa? Kan Ini Mas Toke sebagai, ini kan Pak sebagai Bau. peran Pak Bau di sini. Oke. Mungkin apa yang sudah kawan-kawan sudah diceritakan itu kurang lebih sama lah. Tapi yang pertama mungkin gini, kalau saya cermati itu adalah soal persiapannya, Mas. Persiapannya dari mungkin cari pemeran, yang kedua adalah mungkin dari alat-alatnya, plus yang pertama mungkin yang saya sampai sekarang itu merasa paling sulit itu adalah mengatur waktu Mbak. Untuk apa sih? Untuk menyatukan Iya. teman-teman, ya kan? Apalagi ya di situ pun kita tidak bisa apa ya memaksakan. Karena apa sih? Karena mungkin kan yang namanya orang ya Mbak ya, apalagi sudah dewasa ini kan rata-rata sudah dewasa kan, soal kesibukannya itu kan masing-masing kan enggak kok cuma dari pagi sampai dengan sore mungkin kerja dua kan enggak, mungkin pas selanjutnya ada acara selanjutnya. Nah, gini, untuk kedepannya ini kan sudah episode kedua ya. Nah, ini Mau berjalan episode ketiga. mau berjalan episode ketiga, itu apa siapannya udah beberapa hari Mas? Ya kan ini lagi berjalan syuting ke episode ketiga ya. Iya. Ya kita ya gimana lagi, kita harus kompak lah. Iya. Ya. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Gini Mak, kan Desa Jolotiko itu kan terletak di apa yang sudah dikatakan Bang Tiro itu kan paling atas dan paling pinggiran. Nah, mungkin melihat dengan keadaan ini, potensi yang patut kita untuk digali ini selain dari seni ya, mungkin apa Mbak? Mungkin dari Mbak ini, apakah dari pariwisatanya atau mungkin apa ini? Mungkin kalau di Jolotiko sendiri dari pariwisata sebenarnya juga berpotensi ya. Oke. Sayangnya itu ya itu satu sarana kesininya itu kan sebenarnya kalau sarananya itu udah bagus, terus dari mungkin dari pariwisata ada yang mengelola, memang fokus untuk mengelola ya,
pasti saya yakin Jolotiko pasti dikenal sih. Oke Mbak. Jadi pinter-pinternya kita sebagai generasi muda ya Mbak. Ini kan media Jolotiko sekarang. Media Jolotiko itu sudah menjadi platform untuk masyarakat Jolotiko. Ini kan Wadah. ya wadah. Wadah. Oke. Terus bagaimana ini kan untuk memajukan ya Mbak, ya kan? Nah, mungkin masukan dari Mbak Rini, ya kan, untuk kedepannya untuk media Jolotiko seperti apa? Kalau untuk media Jolotiko, sebenarnya sih kedepannya seharusnya karena ini adalah wadahnya Jolotiko, kita pengen lebih sering-sering menggali potensi ya. Seperti tadi kan harus sering-sering digali. Kita cari sampai istilahnya sampai yang orang lain nggak tahu lah sebenarnya di Jolotiko itu ada apa aja sih. Nanti kita bisa ajakkan ini ada Mas Imin kan yang sebelumnya nggak kenal Mas Imin, oh ternyata di Jolotiko juga ada potensi seorang pemuda yang bisa bermain sinetron loh Mbak, itu kan seperti itu. Sebenarnya kan masih banyak mungkin dari pemuda-pemuda lain kan juga nggak cuma kita yang bisa main, sebenarnya mungkin ada yang lebih baik dari kita misal ya itu kita harus cari tuh pemuda dari sumber daya manusianya dulu kita cari, nanti kalau sumber daya manusianya udah ketemu kan mudah tuh yang namanya mengeksplor lagi kita Messi. Gimana Bang Tikor? Gimana? Melihat media yang lagi berkembang ini, Mas. Ya tentu kita sebagai jiwa muda ini ya, terutama yang bisa menggali potensi yang ada di Jolotiko, setidaknya kita berusaha gimana caranya supaya desa ini walaupun desa terpencil berkembang Mas. Salah satunya mungkin dengan adanya acara ini seperti bikin film pendek itu kan suatu pengembangan Mas untuk desa kita. Meskipun kita hanyalah anak gunung, anak terpencil, tapi setidaknya kita bisa aktif di dunia maya seperti ini. Iya, kita bisa di dunia perfilman. Iya, Mas. Ini kan kita kan punya yang namanya mungkin dari view pohon pinus terus di kebun teh ini kan secara view kan sangat indah. Bagaimana menurut Bang Imin melihat media Jolotiko ini, platform media Jolotiko ini, Mas? Gimana ya Mas? soalnya di peran saya tukang majul. Jadi kurang paham luar itu Mas. Mungkin dari Mbak Ina melihat ini kan media Jolotiko sebagai wadah dan bagaimana ya menggali potensi yang ada di desa kita. Sama seperti Mbak Lina yang tadi yang dibilang. Ya, simpel gitu. Sulit tapi simpel. Sulit tapi simpel. Nah gini, mungkin kan ada request dari para penonton ini soal ending ini. Mungkin endingnya itu seperti apa, Kak? Apakah nanti Imin sama si Harjo itu harus dipilih salah satu? Mungkin apakah Imin ataukah Mas Harjo ini soal ending? Iya, kalau ending itu Masih dirahasiakan. Tapi mungkin bagi penonton nih, bagi ibu-ibu atau siapa bisa komen nih, kalian itu tim Harjo garis keras atau tim Imin garis keras? Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Oke. Berarti masih menjadi misteri ya, Mbak ya? Masih menjadi misteri. Kita tunggu dulu episode 3 Episode 3 Dan episode selanjutnya. dan episode selanjutnya. Soal ke depan ini media Jolotiko ini kan sudah ada podcast, ada film pendek. Itu mungkin ke depannya ada segmen apa lagi, Mbak? Mungkin apa ya? Kalau anak muda itu kan biasanya sukanya main alat musik atau olahraga itu kan bisa dimasukkan kan? Oke. Media sport atau media
musiknya kan semisal bisa apa covering lagu atau kolak nyanyi gitu kan bisa, mungkin banyak lah prestasi-prestasi yang masih belum muncul. Oke, berarti digali lagi yang Iya. itu kan mungkin dari Murko sampai dengan Iya. Sinanas itu kan soal potensi kan. Iya kan, Jolotigo, yang namanya media Jolotigo itu kan bukan hanya milik kita ya, yang dari Iya. Duku Jolotigo. Iya, Kan iya, Jolotigo terdiri dari Duku Simba, Duku Murbo kan. Mungkin barangkali ada yang pengen ikut menampilkan bakatnya itu ya bisa hubungi kita ya masih yang udah muncul di medianya gitu. Kalian kan bisa bisa kolaborasi bareng atau mungkin juga bisa dimunculkan di media. Syukur-syukur bisa ikut jadi peran ya. Ya syukur-syukur nanti ceritanya berkembang. Ini jadi tukang bernaik gaji kan 4000 episode. Tapi iya gitu Mas. Mungkin harapan saya itu kan media Jolotigo itu kan sebagai wadah itu kan ya yang namanya wadah itu semua itu kan masuk ya, tapi ya dalam konteks yang baik-baik ya Positif. baik-baik. Nah gini Mas Tiko Radian, di film itu kan emang benar-benar sosok yang sangat sombong sekali sih, dan di situ ya dalam petik mohon maaf ya mata keranjang. Emang fakta itu. Emang fakta. Ada begini kan Fakta Mas. terus berhasil membuat para penonton itu ya baper dalam arti ya sedikit apa ya maksudnya sedikit nyinyir itu. ya jadi membenci. Netizen itu Mas yang ini. Apa rasanya gimana ini Mas? Ya mungkin kalau untuk saya pribadi, berhubung ini hanya sekedar film, saya tidak tanggapi terlalu serius Mas. Yang penting untuk keseharian ataupun di dunia nyata saya terlihat baik-baik saja. Tidak seperti yang ada di peran Harjo itu Mas. Mas Imin. Mas Imin. Mas Imin kenapa? Kan Mas Imin kan apa ya? Itu kan sosok yang sangat soleh, baik hati. Ya kan? Itu apakah aslinya itu gitu Mas? Ya kalau aslinya sih selengean orangnya. Suka banyak selenehnya ketimbang di filmnya gitu kan. Kalau filmnya kan kelihatan baik, ya suka bekerja keras gitulah, berbakti kepada orang tua. Tapi aslinya ya kadang selengean, ya kadang nakal lah. Kan nakal. Ini di episode 2 ya kan, setelah kemarin saya nonton itu ada karakter yang mungkin menarik perhatian para penonton ini. Itu Mak Ikus. Mak Ikus lah ini. Mak Ikus ini kan asli ibunya Mas Imin. Iya, Iya kan. Itu Ibu Ril itu. gimana sih Mas kok bisa ikut syuting awal-awalnya itu? Ya kan di peran Imin kan mempunyai seorang orang tua. Nah, ketimbang kita nyari pemeran yang lain kan jawabannya pada malu terus ya udah saya ngomong saja sama emak. Dan mungkin untuk yang terakhir ya, ini kawan-kawan ya, ini kan media Jolotigo itu kan menjadi sebuah wadah untuk masyarakat di desa Jolotigo khususnya ini. Nah, mungkin dari teman-teman untuk harapan ke depannya, biar media Jolotigo itu ya biar lebih berkembang dan maju. Mungkin dari Mbak Rini, monggo. Ya mungkin harapan saya kita tampilkan yang terbaik ya. Kita kasih seluruh seluruh effort kita, seluruh tenaga kita buat memaksimalkan apa yang akan kita tampilkan. Ya nantinya ya bisa Jolotigo bisa dikenal di halayak ramai lah, hanya di Jolotigonya saja. Tapi di luarnya. Dari Mas Imin, untuk harapan media Jolotigo Mas Imin. Ya harapannya media Jolotigo ini semakin berkembang
dan jangan sampai putus di jalan, ya kan? Ya, dan minta dukungannya kepada masyarakat Jolotigo khususnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, apalagi di share, tolong dibantu. Itu aja Mas. Yang terakhir dari Bang Tigor ini. Harapan saya sendiri semoga channel Media Jolotigo ini berkembang pesat dan mengedukasi berbau positif, khususnya untuk warga Jolotigo sendiri. Monggo yang jenengan mau mempromosikan dagangan atau keahlian jenengan bisa dipromosikan melalui Media Jolotigo ini, karena Media Jolotigo ini suatu wadah. Jadi monggo jenengan yang mau mempromosikan tinggal menghubungi dari tim Media Jolotigo. Oke. Nah, untuk closing dari Mbak Rini ini. Monggo Mbak Rini. Mungkin pertemuan kita semua, kita Kita. para pemain film Antara Sabar dan Lan Bubar, sampai sini dulu ya. Oke. Mungkin kalau ramai nanti lanjut part 2. Jangan lupa dukung film kami dengan cara like, komen, share yang banyak, dan di subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari kami. Kring. Dan untuk para penonton, saya dan teman-teman mau undur diri ya, apabila saya dan teman-teman dalam bertutur kata atau ya ngobrol-ngobrol ada kekurangan serta kekhilafan, kesopan santunnya masih kurang, saya pribadi dan teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.